في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa bihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadzal yakuna ar-rasul sahidan alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kapak bukan sembarang kapak. Ini kapak dari sekayu. Sekayu tahu Bang Febri? Sekayu itu di daerah Palembang, Pak. Ini Batak bukan sembarang Batak. Ini Batak sudah jadi Melayu, Pak. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya ulang kembali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Islam sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan. Tentu subuh hari ini adalah subuh yang mungkin subuh yang luar biasa bagi saya pribadi, Pak. Karena pas habis subuh saya buka handphone, rupanya Pak Imam suruh menggantikan posisi penceramah yang tidak hadir. Jadi kalau materinya masih cari-cari ya udah mohon dimaklumi Bapak Ibu. Seperti pemain Real Madrid, kalau penggantinya enggak yang bagus kalah kan? Bapak Ibu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu kita syukuri dengan rasa syukur baik yang kecil maupun yang besar. Salah satu contoh rasa syukur yang Allah berikan kepada kita yang paling kecil adalah kalau kita sadar Bapak Ibu, Allah memberikan bulu kepada kita. Allah memberikan bulu di atas kepala, rambut. Kalau ternyata Allah tidak memberikan rambut kepada diri kita, suatu contoh Pak Arif gitu kan, Ustadz Arif kita lihat dia rambutnya bagus. Allah mencabut rezeki Ustadz Arif, rambutnya habis, maka tidak terlihat ganteng lagi Ustadz Arif. Aneh kan? Ini rasa syukur yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering bersyukur Ustaz Arif. Yang kedua, setelah Allah memberikan rambut, kita masih ingat Bapak Ibu, Allah memberikan alis. Ini rambut Bapak Ibu. Sepele memang. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Om Iger yang di belakang itu yang pakai kopiah yang sama dengan saya, kalau nggak ada alis Bapak Ibu, jalan di tengah malam gitu kan, maka orang yang akan melihatnya ini manusia atau bukan gitu kan. Maka Om Iger baik-baik bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain keindahan matanya yang lentik, ternyata bulu alis ini menahan air saat jatuh ingin mengenai mata kita. Sepele kan Bapak Ibu ya, tapi fungsinya luar biasa. Kita turun kembali Bapak Ibu. Ada di sini bulu hidung. Bapak Ibu punya kan bulu hidung kan? Ini kenikmatan yang kecil Bapak Ibu. Fungsinya buat apa Bapak Ibu? Mensaring, memfilter kotoran, debu-debu yang masuk. Jika Allah Subhanahu wa taala mencabut bulu hidung ini Bapak Ibu, apa yang terjadi Pak Imam? Kata Pak Imam, remnya blong, masuk semua kotoran ke dalam hidung kita. Bisa jadi hari ini kita tidak subuhan Bapak Ibu, flu, batuk dan sebagainya. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki rasa syukur kita dengan memberi kumis. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Coach Iwan nggak pakai kumis, gagahnya hilang. Tapi kalau dipasang tipis sedikit, maka gagahnya akan terlihat, berwibawa dia. Atau bapak-bapak kita yang jaga malam, security, kalau nggak ada kumis, mungkin maling nggak takut dia. Maka diberi kumis oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ganteng Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali kepada kita bulu yang indah juga di bawah kumis. Namanya janggut. Kita lihat sini apa yang berjanggut Bapak Ibu, Pak Imam. Contoh. Fungsi janggut adalah Bapak Ibu agar makanan nasi tidak jatuh nempel di sini. Itu secara duniawinya Ustaz Arif. Lalu bisa diambil dan bisa kita makan kembali. Tapi kalau kita berbicara masalah surga Bapak Ibu, janggut ini adalah bidadari yang tergantung. Begitu menurut Arif. Jadi surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui. Maka Ustaz Ma'ruf walaupun dia janggutnya sedikit, karena ada janggut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlihat lebih ganteng. Takbir. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita turun kembali Bapak Ibu. Ada bulunya, bulu dada kalau laki-laki Bapak Ibu. Itu Om Dudi punya itu. Jadi kalau dibuka bulu dada itu membuat lebih kita laki-laki lebih apa Bapak Ibu? Lebih gagah dan perkasa. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Cukup di sini Bapak Ibu. Baik, sampai di situ saja Bapak Ibu, nggak usah diteruskan ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pembukaan Bang Pep. Belum materi. Baik, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus kita syukuri. Yang paling terkecil Bapak Ibu, kalau semua dicabut, nggak ada rambut, nggak ada alis, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, nggak ada bulu dada, Allah Subhanahu wa taala mencabut itu semua, maka yakinlah mungkin kita nggak percaya diri untuk keluar rumah. Maka dinikmati dan disyukuri agar kita terus mendapatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat bertasalam tercurah terlimpahkan kepada uswah kita baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya selalu mengulangi kalau setiap memberikan kultum dan sebagainya, Pak Dokter mempunyai cita-cita besar di dunia gitu, Pak Dokter ya.
Tapi pasti ada cita-cita yang tertinggi saat di yaumil akhir nanti. Cita-cita tertinggi bagi seorang muslim adalah bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita mudah-mudahan yang hadir di sini kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, tadi saya sudah membacakan satu buah ayat suci Al-Quran. Ustaz Arif tahu Ustaz ayat berapa, surat apa, halaman berapa, di baris keberapa Ustaz? Kita ngetes Pak Ustaz, ya kan? Baik, tadi saya sudah membacakan surat Al-Hajj Bapak Ibu. Hadiahnya saya tarik Bapak Ibu ya, karena kalian bisa jawab. Al-Hajj ayat 77. Ayat 77 ini Bapak Ibu, surat Al-Hajj itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah berbicara surat-surat tentang ketauhidan, tentang bagaimana kaum atau umat Rasulullah cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dia, masuk surga dia. Nah, itu nih, nggak sholat nggak apa-apa. Kalau belum kalau belum keluar syariat dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke Madaniyah atau Madinah, maka syariat di situ, hukum-hukum alam di situ, hukum dunia di situ sudah masuk semua. Ya, maka hukum waris juga di situ. Maka surat Madaniyah ini adalah surat yang panjang biasanya. Bapak Ibu, surat Al-Hajj ini adalah juz ke berapa Bapak Ibu? Juz ke berapa? 15. Belum benar. Juz ke-17 Bapak Ibu. Juz ke-17 dari 78 ayat. Itu setelah surat, ini saya nggak contekan Bapak Ibu ya. Nanti dikirain pintar kayak Ustadz Adi Hidayat pula saya. Yaitu setelah surat Al-Anbiya atau sebelum surat Al-Mu'minun, orang-orang mukmin. Ayat ke-22. Surat ke-22 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Oke, di garis bawah Bapak Ibu ya, di terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat ini agar kamu beruntung. Terus apa korelasinya Pak Guntar dengan materi? Korelasinya adalah saya ingin menyampaikan ada dua korelasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini. Nah, kita cermati Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, beriman Bapak Ibu ya. Tentu orang yang beriman ini sudah kita tahu, sudah kita ketahui, orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman dia. Nah, jika dia mati dalam keadaan beriman maka husnul khotimah. Kalau dia tidak beriman ya su'ul khotimah. Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan. Ada dua poin Bapak Ibu. Pertama, kita suruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata rukuklah, sujudlah katanya kan. Itu poin pertama. Yang kedua, berbuat baik. Yaitu berbuat baik waf'alul khaira la'allakum tuflihun, agar kita beruntung Bapak Ibu. Baik, kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah pertama, kita disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Kalau saya menarik dari kata-kata para senior saya, maka ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah beribadah sujud itu dalam kategori solih pribadi. Kesolihan pribadi Bapak Ibu. Solih pribadi ini tidak membawa manfaat kepada diri kita
untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin dibantu oleh orang lain. Contoh Ustaz Ma'ruf mau ngimami sholat subuh, tugas dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Om Igir tolong gantikan saya supaya ibadah saya dapat pahala. Beliau tidur nyenyak di belakang sama Wahyu gitu kan. Apakah amalnya yang dilakukan oleh Om Igir masuk ke Pak Imam? Enggak. Karena ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pahala-pahala kita yang ditanamkan untuk kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngantuk-ngantuk, yang nunduk-nunduk itu kan, bisa jadi karena dia ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalaman dia beribadah gitu kan. Salat tahajud 2 rakaat, makanya ngantuk. Wajar Pak Arif. Wajar ya. Mungkin bisa jadi husnuzon kita kepada saudara kita karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah ketaatan sosial. Maka di sini dikatakan al khairu la'allakum tuflihun. Al khair membuat kebaikan. Nah, kalau kesolehan pribadi kita lakukan dengan sholat tahajud, taraweh, udah selesai semua lah Bapak Ibu ya. Saum sunnah, saum Daud dilakukan oleh kita, alhamdulillah. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Yang Allah senangi, yang Allah inginkan di dalam surat Al-Hajj ini tidak berhenti sholih pribadi saja. Ya Pak Yahya. Kalau kita hanya sholih pribadi saja, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hablum minan nas kita tidak kita lakukan, maka yakinlah bisa jadi kita menjadi orang ahlul ibadah. Ibadah yang sebelah sakit cuek gitu kan. Ada goro di masjid mau Ramadan, lewat-lewat aja gitu kan. Itu kan kesolehan sosial itu. Mungkin dia sibuk Pak Imam. Nah, ini adalah perpaduan antara kesolehan pribadi sama kesolehan sosial ini. Ya semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara masalah kesolehan pribadi hablum minallah atau kesolehan secara sosial hablum minan nas, mungkin Bapak Ibu teringat dengan kisah sahabat. Ini sering didengungkan oleh para asatizah kita. Kisah sahabat yang bernama, tahu Bapak Ibu namanya siapa? Ya. Beliau kalau sholat Bapak Ibu selalu di pojok dia. Kesolehan pribadi dia itu sholat di pojok dia. Mulai dia sholat di masjid sampai nanti dia masanya meninggal dunia, itu gak pernah berubah Bapak Ibu. Sholatnya di pojok terus. Kalau di sini nih seperti Pak Dokter lah. Tetapi Rasulullah saat mau iqamah dilihat, karena selalu di pojok, saat itu nggak ada. Sampai di sini ingat Bapak Ibu siapa sahabatnya? Masih belum tahu? Nah, kita lanjutkan. Saat mau azan Bapak Ibu, saat sahabat ini iqamah dilihat oleh Rasulullah, belum ada sahabatnya. Terus selanjutnya karena ditunggu oleh Rasulullah, karena nggak ada Bapak Ibu, lalu sudah sekian menit, komatlah dia bilang mungkin terlambat. Sejarahnya sahabat ini nggak pernah terlambat Bapak Ibu, ya, nggak pernah terlambat. Maka saat iqamah dilanjutkan, lalu sholat subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh selesai, lalu Rasulullah melihat lagi ke sebelah pojok, ternyata sahabat itu belum ada.
Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, antum tahu nggak posisi di mana Sa'ban? Tuh kisi-kisinya udah tahu Pak ya, namanya Sa'ban. Sahabat Rasulullah yang diriwayatkan kisahnya diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia ingin dicabut nyawanya. Lalu kata Rasulullah, di mana Sa'ban? Gak ada biasanya Sa'ban gak sholat di pojok. Nah nanti Pak Imam, kalau Pak Dokter nggak ada di sini ditanya, mana Pak Dokter? Kok nggak sholat gitu kan ya Pak Dokter ya? Karena biasa Pak Dokter di depan. Tanggung jawab Pak Imam menanyakan nanti. Tapi nanti alasannya kenapa kita lanjutkan dulu sirah sahabat ini. Lalu mungkin di belakang sapnya dilihat lagi nggak ada Sa'ban. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya sahabat, siapa yang tahu rumahnya sahabat yang kalau sholat berjamaah 5 waktu maupun iktikaf dia sholatnya di pojok? Ada yang tahu? Ada salah satu sahabat menunjukkan jarinya. Saya Rasulullah. Baik kalau gitu kita ke rumahnya Sa'ban. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu kenapa Sa'ban itu kalau sholat di pojok, selalu di pojok? Pak Imam tahu nggak Pak Imam? Pak Dokter? Karena rumahnya Rasulullah itu sampai bersap-sap Pak. Kalau dia terakhir rumahnya jauh pasti sapnya di belakang. Saya membaca di sirah sahabat itu karena dia tidak ingin badan dia, tubuh dia mengganggu orang lain yang ingin melangkah Bapak Ibu. Maka dia di pojok dia. Nah nanti kalau Bapak Ibu ingin menjadi Sa'ban, silahkan di pojok terusan. Kita tes lah Pak Dudi kira-kira di pojok kan nanti. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, lalu Rasulullah dan para sahabat berangkat dari masjid untuk melihat Sa'ban. Kenapa Sa'ban ini enggak biasanya tidak hadir di masjid sholat berjamaah di subuh? Dalam kisah sirah sahabat bahwa perjalanan dari masjid ke rumahnya itu 3 jam Bapak Ibu. Jadi kalau subuhnya jam 5 ya kira-kira jam 2 lah sahabat itu berangkat dari rumah. Dulu nggak ada Google Map, nggak ada motor, nggak ada NMAX, nggak ada RAS, apalagi mobilnya diparkirkan di sebelah masjid, nggak sampai segitu Sa'ban. Jalan kaki dia, nggak ada senter, nggak ada handphone dan sebagainya. Lalu sampailah Rasulullah di rumahnya sahabat yang nama Sa'ban. Lalu ditanya oleh Rasulullah, benarkah ini rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah Muhammad SAW. Nah disinilah mungkin Bapak Ibu sering mendengar dari kultum tausiah para ustadz dan ustazah bahwa memang ditanya oleh Rasulullah, kenapa ternyata Sa'ban meninggal dunia karena tidak melakukan sholat subuh. Nah kira-kira kalau Pak Dokter nggak sholat subuh di sini kira-kira mudah-mudahan nggak meninggal. Sakit kah atau ada pekerjaan ya Ustadz ya, terus menjenguk orang tua yang di Cendana dan sebagainya. Jangan seujon Pak Imam. Takbir. Allahumma. Ya kita senang, alhamdulillah. Saya senang juga ada saudara-saudara kita yang istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Lalu istrinya Sa'ban bertanya kepada Rasulullah saat dia ingin dicabut nyawanya oleh malaikat malaikat siapa? Kok Jibril? Israel, Om Pep. Bukan Israfil ya. Kalau Israfil peniup trompet, sangka kalah. Israel, bila Israel kan gitu. Seperti itu. Jadi ada 3 Ustaz, ada 3 Rasulullah yang ditanya oleh suami saya. Yang pertama, Pak Musidin ingat yang pertama Pak Musidin? Kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama.
Terus yang kedua, Bang Nova, ingat Bang Nova kajian kemarin yang kedua apa? Lupa. Dibuka catatannya Bang Nova. Yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semua? Oke. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Sya'ban amalan-amalan yang dilakukan. Kenapa tidak lebih lama? Ternyata rumah beliau kan 3 jam. Dia maunya rumahnya lebih jauh lagi. Kalau di sini nih macam jamaah kita Bang Nopa lah. Bang Nopa di Tiban Makmur Bang Nopa itu. Kalau dulu dekat Bang Nopa, dia lewat lewat jembatan kecil itu. Sekarang sudah di tiang. Oh, sekarang dia lewat sana. Itu Bang Nopa, pahalanya kalau diperlihatkan mungkin orang semua akan merangkak ke masjid Bang Nopa. Luar biasa pahalanya. Kalau kita sekejap sikit dan kelihatan masjid. Nah, inilah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Sya'ban saat sholat ke masjid tidak lebih jauh perjalanan dia ke masjid Bapak Ibu. Nah, kalau kita masih di blok A, blok B, blok D, E, F, G, saya rasa kita harus lebih daripada Sya'ban sebenarnya. Datang lebih awal, lebih istiqomah untuk datang ke masjid. Tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak hadir di masjid kecuali syar'i, seperti hujan guntar gitu kan, meledak-ledak gitu kan, petir menyambar dan sebagainya, sakit yang berkepanjangan. Tapi kalaupun sakit, mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat contoh dari Pak John mungkin ya. Pak John dengan sakit, dengan tertatih-tatih, ada Pak John di sini enggak? Nanti Pak Imam kasih reward lah Pak Imam. Dengan tertatih-tatih, langkahnya paling 5 cm beliau, tapi sampai juga di masjid. Betul enggak? Sampai saya lihat kemarin Bapak Ibu mau berbuka iftar, 4:30 saya keluar sama istri, beliau sudah istiqomah duduk di depan situ. Mungkin beliau merasakan jauh perjalanan itu, maka dia coba dari 4:30 jalan, rumahnya sampai juga di situ. Ya? Gimana Pak? Itu di mata manusia Pak Dokter, tapi di Allah Subhanahu wa taala tergantung keikhlasan dan niat kita. Innama a'malu binniyat wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Segala sesuatu diniatkan karena Allah. Kalau niatnya karena iftar nanti kan repot juga kan. Niatnya karena ibadah karena Allah Subhanahu. Tapi insya Allah saya yakin Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lebih besar pahala dia daripada diri kita. Karena dan kesulitan beliau berjalan, beliau sampai. Nah, maksud saya di sini tidak ada alasan sebenarnya. Kalau kita sedikit batu gitu kan, sedikit pusing-pusing sedikit, tangan-tangan sedikit agak sedikit kram gitu kan, tak ada alasan tidak sholat sebenarnya. Kalau melihat dari kisah Sya'ban, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa lebih tidak jauh rumah beliau ke masjid. Saat ditanya 3 perkara ini Bapak Ibu, sebenarnya Rasulullah pun bingung sebenarnya untuk jawab yang ditanya istrinya. Cuman Rasulullah Muhammad SAW mempunyai kelebihan, lalu malaikat Jibril menyampaikan untuk menjawab itu. Tertera di dalam surat Al-Qaf ayat 22. Nanti kita lihat Al-Qaf 22 itu menjelaskan bagaimana Allah memperlihatkan surga kepada Sya'ban. Al-Qaf 22. Kalau pegang Al-Quran bisa dibuka. Selanjutnya kenapa Pak Imam? Yang kedua kenapa tidak yang baru atau bagus. Nah, kisah ini saat dia ingin keluar rumah, ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, Sya'ban tidak mau memakai baju-baju yang buruk atau baju bekas, karena ia ingin bertemu dengan Sang Pencipta, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipakailah pakaian yang paling bagus oleh Sya'ban setiap sholat subuh. Nah, ini pembelajaran juga bagi kita. Jika di rumah kita ada yang baru Bapak Ibu, baru ini dalam hal pakaian Bapak Ibu ya, pakai yang baru. Kalau nggak ada ya mau bagaimana lagi? Atau di sini pakai kaos, mohon maaf Bapak Ibu ya, pakai kaos ada tulisannya Real Madrid menang gitu kan, Chelsea kalah gitu kan, dibaca dari belakang akhirnya nggak khusyuk. Atau doa ibu sepanjang masa gitu kan di belakang.
Pakai pakaian yang minimal yang polos. Ini pembelajaran bagi kita bagaimana Sya'ban memberi pembelajaran bahwa jika ingin sholat dan ingin bertemu Rasulullah, diusahakan pakai baju yang layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minimal kayak Bang Febri lah. Takbir. Berapa harga bajunya Bang Pep? Terlihat lebih ganteng dengan gamisnya. Insya Allah sudah teruji kalau Bang Pep memberi bersedekah kepada kita itu sudah teruji. Cuman yang gamis ini belum teruji. Takbir. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Lalu saat keluar suasana dingin gitu kan Bapak Ibu. Kalau di Arab itu kan kalau panas betulan dia, dingin betulan dia. Begitu ceritanya. Padahal saya belum pernah ke sana. Jadi kalau dingin dia langsung memakai baju baru, lalu memakai jaket. Terus ke pecinya, pernah lihat pecinya Coach Iwan nggak? Yang kayak berbulu-bulu itu. Tahu kan? Yang abu. Itu untuk mencegah kedinginan. Lalu di perjalanan Bapak Ibu, ada seorang Yahudi. Ya kedinginan dia, maka dengan sifat tawadu, rendah diri, maka dibukalah jaketnya, pakaian luarnya untuk dipakaikan oleh Sya'ban. Alhamdulillah awalnya dia ada mau sakaratul maut karena diberi baju dan hangat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat kanan kiri kita, kalau kira-kira jamaah kita pakainya itu saja kan, ini soleh sosial larinya nih. Lihatnya pakaian itu saja kan, ada rezeki kita belikan. Lewat belakang boleh, lewat saya pun boleh kasihkan. Agar apa? Agar nanti ke di yaumil akhir Allah juga bertanya, saya sudah mensedekahkan baju saya kepada si A, si B, si C. Tidak numpuk di lemari. Saya yakin Bapak Ibu, kayaknya di rumah kita numpuk baju. Ya, beli lagi itu mungkin ya. Gamisnya beli lagi, terus peci beli lagi. Kalau dipakai dibagikan, alhamdulillah. Ya, berbagi. Terus lanjut Bapak Ibu, yang ketiga yang disampaikan oleh istrinya, Sya'ban adalah kenapa tidak semua. Kisah ini saat Sya'ban sarapan gitu kan. Di Arab itu kan kalau sarapan roti, yang pernah saya tahu itu kan besar-besar rotinya Bapak Ibu. Tidak seperti kita rotinya kecil-kecil. Mungkin menyesuaikan dengan porsi tubuh kita kan. Tubuh kita kan gak besar-besar amat, jadi rotinya kecil. Kalau di Arab Saudi itu besar-besar ya. Kalau yang kemarin kambing guling itu buat 20 orang, di Arab mungkin kambing guling cuma 2 orang selesai. Karena bodinya besar-besar kan. Nah roti itu besar-besar Bapak Ibu, lalu diketuk rumahnya Sya'ban. Lalu dibuka, ternyata pengemis yang kelaparan. Lalu diberilah oleh Sya'ban sepotong roti itu, lalu diberikan oleh pengemis. Nah disitulah Allah saat Sya'ban ingin meninggal diperlihatkan betapa besarnya Sya'ban kalau kamu memberikan roti itu semua gitu. Maka ada penyesalan oleh Sya'ban karena hari-hari dilakukannya tidak sempurna. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini memang kita melihat bahwa kita tarik benang dari kesimpulan ini adalah memang kesolihan pribadi sosial itu perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa bangga Bapak Ibu sudah sholat subuh berjamaah, sholat syuruk bentar lagi sendiri, terus sholat duha, terus nanti mau sholat zuhur Bapak Ibu sampai 12 rakaat sholat qoblanya gitu kan, terus sholat zuhur berjamaah, terus sholat ba'danya juga 2 rakaat, terus sampai tarawih, terus Bapak pulang temu istri, ngobrol bercengkerama, nanti sahur, subuh, begitu lagi, terus begitu. Ya kalau bisa janganlah, karena ini bersifat adalah kesalahan pribadi saja. Yang dibutuhkan dalam surat Al-Hajj 77 ini adalah agar kita al-khairun,
berbaik sosial kepada sekitar. Ya. Berbaik sekitar ini bisa jadi ya saling dalam kehidupan sosial kita lah, lihat kanan kiri, kanannya sakit dijenguk gitu kan. Terus lihat saudaranya tidak hadir di masjid selalu tanyakan dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu, dengan kesolehan pribadi dan sosial ini, kalau yang pertama tadi ya semoga nggak terjadi pada diri kita Bapak Ibu ya, datang ke masjid pulang, datang ke masjid pulang, datang ke masjid pulang, selesai. Allah tidak suka seperti itu. Maka ditambah lagi dengan keseharian kita, kalau bahasanya orang Sunda itu humble katanya. Humble, disenangi oleh orang banyak karena kebaikan-kebaikan dia, kesolehan dia terhadap orang lain. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan materi di surat Al-Hajj ayat 77 yang menjelaskan kita agar solih secara pribadi dan solih secara sosial ini terpatri di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya Bapak Ibu, mumpung di bulan Ramadan juga, ya kita pertahankanlah ibadah mahdoh kita, ibadah besar kita, sholat berjamaah di masjid, terus yang sunnah-sunnahnya juga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada diri kita. Baik Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kalau kiranya kurang puas, mohon maaf karena saya bukan pemuas. Jika kurang mohon maaf karena Pak Imam juga WA-nya tadi subuh jam 4:30. Jadi materinya saya coba cari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesolehan pribadi Pak Arif, kesolehan sosial. Terus selanjutnya kita berbuat baik kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Febri Sukaselasih. Cukup sekian, terima kasih. Supaya lebih berkah Bapak Ibu, pertemuan kita, duduk kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf Pak Dokter dan rekan-rekan sahabat semua, mudah-mudahan dimaafkan. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan secara pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها